Oke, kembali lagi. Kali ini video ini adalah video part ketiga dari penerapan pola barisan di permasalahan kontekstual. Nah, kita bicara tentang bunga majemuk sekarang ya. Bunga majemuk adalah bunga yang dihitung berdasarkan jumlah modal yang digunakan ditambah dengan akumulasi bunga yang telah terjadi. Bunga semacam ini biasanya disebut bunga yang dapat berbunga. Perhitungan dalam bunga majemuk menggunakan perhitungan deret geometri. Nih, kalau kita kenal bunga majemuk, berarti ada yang namanya bunga tunggal. Bunga tunggal itu yang seperti apa? Bunga tunggal itu ketika besarannya tiap bulan itu sama atau tidak berubah. Contoh, misalkan ada seseorang meminjam uang 5 juta. Kemudian bunganya bunga tunggal sebesar 3%. Nah, 3% dari 5 juta kan 150, ya kan? Nah, kalau begitu setiap bulan dia harus membayar bunga sebesar 150. Kalau dia mengembalikan pinjamannya dalam 2 bulan, berarti jadi 2 kali pembungaan, berarti dia harus membayarkan 5 juta tambah 2 kali 150, berarti dia membayarnya 5 juta 300. Kalau dia membayar dalam 4 bulan, berarti dia harus membayar 5 juta ditambah 4 kali 150, sehingga besarnya adalah 5 juta 600. Begitu ya. Nah, kalau bunga majemuk tidak. Jadi bunga majemuk itu perhitungannya begini. Jika seseorang mempunyai hutang 5 juta dengan bunganya 3% per bulan, maka bulan pertama dia akan kena bunga 3%. Berarti dia harus mengembalikan uang kalau dia pinjamnya dalam 1 bulan mengembalikan 5 juta 150. Nah, kalau dia tidak mengembalikan pada pada bulan pertama, misalkan dia bulan kedua, maka menghitungnya adalah uh, 5 juta 150 ditambah dengan besaran bunga dari 5 juta 150. Jadi dia sudah berbunga, dibungakan lagi. Makanya kenapa dikatakan bunga majemuk itu adalah bunga yang berbunga. Nah, sekarang gampangnya gini aja. Kita langsung ke contoh soal ya. Sebuah bank memberi pinjaman kepada nasabahnya atas bunga majemuk 3% per bulan. Jika seorang nasabah meminjam modal sebesar 5 juta dan bank membungakan dengan bunga majemuk per bulan, berapa modal yang harus dikembalikan setelah 1 tahun? Jadi ceritanya nasabah ini akan mengembalikan pinjaman beserta bunganya setelah 1 tahun. Jadi tidak mencicil, tidak mengangsur, tapi langsung membayarnya setelah jangka waktu 1 tahun. Bisa dibayangkan ya. Dan ini bunganya per bulan dengan bunga majemuk. Mari kita cari. Ya, mari kita lihat. Informasi apa yang kita dapatkan dari sini? Yang pertama adalah bahwa beliaunya meminjam dengan besaran 5 juta rupiah. Nah, 5 juta. Kemudian bunga yang diberikan adalah bunga majemuk sebesar 3% per bulan. Jadi setiap bulan dia dapat cas atau bunga sebesar 3% atau ini setara dengan 0,03. Yang ditanyakan adalah berapa yang harus dibayarkan setelah 1 tahun ya. Berarti besar yang harus dibayarkan setelah 1 tahun. Ini berarti pinjaman plus bunga. Nah, mari kita lihat ya. Jika M0 itu adalah besar modal di awal atau pinjaman, N itu adalah banyak terjadi pembungaan, berapa kali ya pembungaannya, berapa bulan, berarti yaitu banyak N-nya. Kemudian T adalah waktu yang dilampaui, kemudian I adalah besaran bunganya. Mari kita lihat.
Di awal dia meminjam N0, berarti belum terjadi pembungaan. Kita anggap besarannya adalah M0. Nah, kemudian setelah 1 bulan tentunya dia harus, misalkan dia membayar pada bulan pertama, maka besaran yang dia harus bayar adalah 5 juta ditambah 3% dari 5 juta. Berarti 5 juta ditambah 3% dari 5 juta. Kita bisa menuliskannya menjadi M0 1 plus I. Ya. Kemudian pada bulan kedua, berarti terjadi pembungaan yang kedua, berarti M2 sama dengan yang dilihat bukan lagi pinjaman di pertama, tetapi pinjaman pada bulan sebelumnya, yaitu M1. Sehingga kita bisa menuliskannya M1 ditambah I kali M1. Nah, berarti M1 kali 1 plus I. Nah, kalau begitu coba kita lihat. Di sini ada M1. Di sini tadi dihitunglah M1, katanya besarannya M0 kali 1 plus I. Sehingga bisa kita tuliskan di sini M0 kali 1 plus I kali 1 plus I. Sehingga hasilnya adalah M0 kali 1 plus I pangkat 2. Kita lanjutkan. Pada bulan ketiga berarti, nah di sini ya, pada bulan ketiga, maka yang harus dibayarkan adalah M3 sama dengan berarti yang dibayarkan dilihatnya bukan pinjaman di M0 tapi di M2 ini, tanggungan di M2, berarti M2 ditambah I kali M2 sehingga sama dengan M2 kali 1 plus I. Gitu ya. Sehingga sama dengan, ya coba kita lihat sekarang di sini. Di sini ada M2, di sini juga ada M2. Maka M2-nya adalah M0 kali 1 plus I pangkat 2. Berarti di sini M0 kali 1 plus I pangkat 2 kali 1 plus I. Sehingga hasilnya adalah M0 kali 1 plus I pangkat 3. Yuk kita lihat polanya. Ketika terjadi 3 kali pembungaan, dia pangkat 3. Ketika terjadi 2 kali pembungaan, dia pangkat 2. Ketika terjadi 1 kali pembungaan, dia pangkat 1. Berarti ketika ada T kali pembungaan, di sini berarti MT sama dengan M0 kali 1 plus I pangkat T. Yuk kita kembali ke soal tadi. Di soal tadi yang ditanyakan adalah berapa uang yang harus dikembalikan beserta bunganya jika dia sudah atau sanggup mengembalikan pada 1 tahun, setelah 1 tahun. Berarti di sini kita bisa menuliskan N-nya adalah 12 bulan ya. Berarti yang ditanya adalah M12, M0 kali 1 plus I pangkat 12. Nah, pangkat 12. Berarti karena yang di awal tadi pinjamnya 5 juta, I-nya adalah 3% atau 0,03, maka kita bisa menghitungnya dengan 5 juta dikali 1 plus 0,303 pangkat 12. Nah, hasilnya adalah 7.128.804. Nah, ini adalah salah satu contoh kasus dari bunga majemuk atau kasus dari bunga majemuk. Tidak hanya tentang pinjaman, karena bunga majemuk pun bisa pada saat kita melakukan penyimpanan atau menabung, pun juga bisa kita hitung. Baik, terima kasih. Banyak berlatih, tetap semangat, dan sampai jumpa di video berikutnya.